Tuan muda kaya itu jatuh cinta pada pengasuh keluarganya. Namun sang pengasuh mengembalikan cincin tunangan yang diberikan kepadanya dan bahkan mengajukan surat resign. Pria itu menolak membiarkannya pergi dan tidak menyetujui pengunduran dirinya. Wanita itu pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa ia akan pulang kampung untuk menikah. Mendengar hal itu, pria tersebut sangat terpukul. Ia mengira lamaran yang diberikannya selama ini hanya dianggap lelucon oleh wanita itu, sehingga ia menahan kesedihannya dan akhirnya membiarkannya pergi. Saat wanita itu berpikir hubungan mereka benar-benar telah berakhir, nenek sang pria tiba-tiba datang mencarinya. Ia sangat terkejut karena nenek itu selalu membencinya, tetapi sekarang malah memohon agar dibukakan pintu rumahnya. Yang lebih aneh lagi, setelah masuk, nenek itu sama sekali tidak merendahkannya dan justru menanyakan kabarnya. Wanita itu merasa canggung karena tidak tahu bagaimana harus bersikap pada nenek yang dulu sering menindasnya. Tiba-tiba, nenek itu berkata bahwa ia berharap wanita tersebut bisa kembali bersama cucunya. Wanita itu langsung menolak dan berkata bahwa ia sudah resign. Bahkan jika diberi uang sekalipun, ia tidak akan setuju. Tak disangka, nenek itu malah menangis dan mengatakan bahwa keluarga mereka sudah bangkrut, sehingga ia tidak punya uang untuk menggoda wanita itu lagi. Ternyata setelah mereka berpisah, pria tersebut menyalahkan semua kesalahannya pada sang nenek. Ia merasa neneknya terus-menerus merendahkan status wanita itu hingga membuatnya merasa tidak pantas untuk dicintai. Pria itu bahkan berkata bahwa jika neneknya tidak meminta maaf kepada wanita tersebut, ia akan menyerahkan seluruh bisnis keluarga. Sang nenek awalnya mengira cucunya hanya mengancam, tetapi ia tidak menyangka pria itu benar-benar melakukannya. Ditambah lagi, ayah sang pria tidak mengerti bisnis dan membuat investasi sembarangan hingga perusahaan keluarga bangkrut. Setelah mengetahui semua itu, pria tersebut jatuh sakit karena stres dan kemarahan. Wanita itu sangat terkejut dan langsung mengambil mantelnya untuk pergi ke rumah pria tersebut. Namun begitu ia pergi, nenek itu malah tersenyum puas. Sementara itu, begitu pria tersebut tahu wanita itu akan datang, ia langsung pura-pura sakit. Ia sengaja bertingkah lemah dan berkata seluruh tubuhnya terasa sakit. Diam-diam ia tersenyum saat melihat wanita itu begitu khawatir dan cemas padanya. Tetapi wanita itu menyadarinya. Ia langsung sadar bahwa pria itu hanya berpura-pura sakit, yang berarti neneknya juga telah berbohong padanya. Karena kesal, wanita itu segera pergi. Pria tersebut mencoba mengejarnya, tetapi tanpa sengaja terjatuh dan melukai lututnya. Melihat itu, wanita tersebut buru-buru membantunya berdiri dan baru menyadari bahwa tubuh pria itu memang jauh lebih kurus dari sebelumnya. Melihat kesempatan itu, sang kepala pelayan langsung berkata bahwa sejak wanita itu pergi, pria tersebut tidak pernah makan dengan benar. Dan sekarang mereka benar-benar bangkrut. Semua pelayan di villa bahkan akan segera diberhentikan. Hati wanita itu akhirnya luluh dan ia setuju untuk tinggal serta merawat pria tersebut. Pria itu sangat bahagia dan bertekad membuat wanita itu jatuh cinta sepenuhnya padanya. Malam itu, wanita tersebut mengambil obat dan menyuruhnya meminumnya. Tetapi pria itu menolak karena takut rasanya pahit. Untuk membujuknya, wanita itu melarutkan obat ke dalam sup dan berkata bahwa rasanya tidak akan pahit lagi. Namun pria itu baru mencium aromanya saja sudah mengatakan bahwa sup itu terasa pahit. Wanita itu tidak percaya dan mencoba mencicipinya sedikit. Ternyata sup itu memang pahit. Ia pun bertanya apa yang harus ia lakukan agar pria itu mau minum obat. Dengan malu-malu, pria itu berkata, "Aku akan minum obatnya kalau kamu menyuapiku dengan mulutmu." Tak disangka, wanita itu benar-benar menyesap sedikit sup tersebut lalu memberikannya langsung ke mulut pria itu.